Guru. Selamat malam. Maaf Pak mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Tidak mengganggu, Nak. Sama sekali tidak. Kebetulan Bapak sedang beristirahat. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, Alhamdulillah Pak, saya baik-baik saja. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak juga baik-baik saja. Ada apa, Nak? Begini Pak, saya kan terpilih mewakili sekolah untuk mengikuti lomba baca puisi di tingkat kecamatan. Tapi saya kok merasa jadi kurang percaya diri ya Pak? Bapak tahu, kamu terpilih mengikuti lomba baca puisi di tingkat kecamatan nanti. Kira-kira apa ya penyebabnya sehingga kamu kurang percaya diri? Coba jelaskan kepada Bapak. Karena saya merasa kurang pantas Pak seperti itu untuk bisa mewakili sekolah karena saya belum punya pengalaman Pak. Oke. Sekarang Bapak paham, Nak, bagaimana perasaan terpilih untuk mewakili sekolah dalam lomba baca puisi. Bapak dan Ibu memilih kamu karena percaya kamu pasti bisa dan punya bakat yang bagus dalam membaca puisi. Coba, Nak, apa yang kamu bisa dalam membaca puisi? Mungkin suara saya bagus ya Pak dan lantang. Kata Bapak juga suara saya itu bulat, bisa masuk dalam kriteria seorang pembaca puisi. Nah, itu kan sudah bagus. Kemampuan kamu dalam membaca puisi itu sebenarnya lebih dari cukup sebagai modal untuk mengikuti perlombaan ini. Sekarang kira-kira apa rencana kamu supaya kepercayaan diri kamu ini lebih meningkat sehingga bisa mengikuti lomba baca puisi nanti? Mungkin rencana saya yang pertama Pak, saya dulu akan membaca naskah puisinya. Hmm, Kemudian berusaha untuk mempelajari naskah puisi itu. Selanjutnya, oke. saya akan belajar memahami isi puisinya dan akan belajar membaca puisinya dengan suara rendah dan suara tinggi. Selain itu, saya akan berlatih membaca puisi di depan cermin agar bisa tahu ekspresi saya saat membaca puisi, apakah sudah bagus atau belum. Dengan begitu, mungkin nanti saya lebih bisa percaya diri ya, Pak. Wah, hebat. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa. Bapak yakin kamu mampu lebih baik, walaupun kamu belum punya pengalaman. Apakah sekarang kamu sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba puisi itu nanti? Ya, insya Allah, Pak. Sekarang saya lebih merasa percaya diri untuk bisa mengikuti lomba nanti. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Nak. Semoga dalam persiapan lomba nanti berjalan dengan lancar. Nantinya kamu betul-betul siap mengikuti lomba ini. Selanjutnya, apakah kamu bisa berjanji untuk latihan secara maksimal dalam persiapan menghadapi lomba nanti? Baiklah, Pak. Saya janji untuk mempersiapkan lomba ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan berlatih dengan bersungguh-sungguh, baik di sekolah maupun di rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi usaha saya nanti agar bisa menjadi juara dan bisa membawa nama baik sekolah, diri saya,
dan tentunya nama baik Bapak, guru sebagai pelatihnya. Pintar. Bapak sangat setuju dengan janji yang kamu dan usaha yang kamu lakukan. Mudah-mudahan kamu sukses. Jadi bisa mendapatkan juara. Amin. Terima kasih ya, Pak. Iya, Nak. Kira-kira kapan kamu mulai melakukan latihannya? Insya Allah, besok saya akan mulai berlatih, Pak. Bagus. Siapa kira-kira nanti yang bisa membantu kamu latihan di rumah? Kalau di rumah itu ada ibu, bapak, dan juga kakak. Saya akan minta untuk diajar sama kakak di rumah. Saya juga akan belajar dari video-video yang ada di YouTube sehingga bisa melihat bagaimana video itu yang bisa menjadi juara membaca puisi. Bagus, Nak. Nanti ketemu lagi sama Bapak 1 minggu lagi dari sekarang. Kamu sudah percaya diri dan juga hebat. Lanjutkan berlatihnya ya. Bapak bangga kamu bisa belajar bertanggung jawab. Jangan lupa, Bapak, jangan lupa kamu jaga kesehatan juga ya. Baik, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Sampai jumpa kembali, Pak. Silahkan Bapak melanjutkan istirahatnya. Iya, Nak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Jangan lupa tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Oh, tidak. Kebetulan saya baru saja selesai menyusun modul ajar untuk pertemuan minggu depan ini. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu, Pak? Iya nih Pak, saya punya permasalahan terkait kemampuan murid-murid saya, terutama pada kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya, yang menurut saya masih kurang. Padahal kemampuan ini sangat membantu mereka ketika menghadapi situasi nyata di masyarakat maupun di pekerjaan mereka suatu saat nanti. Oh, begitu. Jadi, sekarang kita akan coaching nih terkait perencanaan Bapak untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif tersebut pada murid Bapak. Kira-kira tujuan yang Bapak harapkan di akhir percakapan ini seperti apa? Saya ingin mendapatkan gambaran, saya harus memulai dari mana pada perencanaan pembelajaran yang saya buat. Di area mana proses penguatan itu agar kemampuan berpikir kritis dan kreatif murid-murid saya itu bisa berkembang, Pak. Baik, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya murid Bapak belum berkembang dengan baik? Apa indikatornya atau seperti apa indikatornya? Eee, iya, Pak, itu bisa saya lihat pada saat pembelajaran yang saya lakukan, dari contoh soal atau permasalahan yang saya berikan itu, Pak, mereka bisa menyelesaikannya. Akan tetapi, pada saat kita berikan latihan dengan soal yang sedikit berbeda, Pak,
mereka sudah tidak bisa. Sepertinya mereka sulit memahami masalah dan merencanakan solusi yang digunakan, Pak. Oh, begitu ya. Menurut Bapak, yang menyebabkan hal ini terjadi dari pengamatan Bapak itu seperti apa? Dari pengamatan saya, selama ini mereka ini terlatih untuk menyelesaikan masalah dan pembelajaran hanya terbiasa menguji pada aspek pengetahuan dan pemahaman saja, sehingga kemampuan menganalisis permasalahan dan menemukan solusi itu tidak berkembang, Pak. Oh, Begitu, seperti Pak. itu ya. Menurut Iya, Bapak, apa indikatornya bahwa murid Bapak kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya sudah berkembang atau belum? hal ini bisa kita lihat, Pak, ketika mereka menganalisis permasalahan, menghadirkan alternatif pemecahan masalah dan menyelesaikan pemecahan masalahnya itu bisa muncul. Seperti itu, Pak. Oh, baik, Pak. Dari hal yang Bapak ceritakan ini, kira-kira selain dalam pembelajaran pada saat mata pelajaran, adakah proses pembelajaran lainnya yang dapat kita lakukan pada murid Bapak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif? Namun hal itu di luar topik pembelajaran, sehingga bisa menarik murid Bapak tanpa mereka sadari untuk mengembangkan kemampuan mereka. Apa ya? Oh ada, Pak. Eee, kita bisa melakukannya pada pembelajaran projek, Pak, di projek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di sini kita bisa memilih tema dan topik-topik yang sesuai dengan konteks permasalahan, yang ada di lingkungan sekolah, Pak. Oh ya, seperti itu ya, Pak. Apakah Bapak bisa menceritakan lebih detail lagi yang Bapak maksud itu seperti apa? Gini, Pak, di P5 itu kan terdapat 7 tema. Ada Ya, suara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, ya. gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, eee, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan. Dari 7 tema tersebut, kita bisa memilih beberapa tema yang nantinya kita mengangkat topik permasalahan yang Ya. ada di sekitar sekolah, sehingga bisa, murid-murid itu menganalisis, eee, solusi dari permasalahan tadi, Pak, begitu, Pak. Oh iya, Pak. Adakah alternatif lain yang bisa Bapak gunakan? Eee, ada, Pak, misalnya itu bisa kita buat di pembelajaran berbasis masalah. Tetapi Ya. kalau itu kan dalam konteks mata pelajaran dan jika mereka belum memahami materinya, maka pembelajaran berbasis masalah tadi itu dengan penerapan permasalahan masalah sehari-hari, itu akan sulit diterapkan, Pak, begitu. Oh, iya. Jadi kira-kira apa yang akan Bapak rencanakan dan akan dilakukan? Menurut saya akan lebih baik jika, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila saja, Pak. Saya Oh kira iya. begitu. Kira-kira di bagian mana ya Pak dari P5 tersebut yang bisa dimasukkan untuk pengembangan berpikir kritis dan kreatif murid Bapak? Mmm, itu saya rasa setelah penentuan tema, Pak, saya akan mengajak murid saya dalam proyek tersebut, permasalahan apa di sekitar sekolah yang menurut mereka yang dapat diangkat menjadi proyek. Dan menemukan solusinya. Jadi di sini kita bisa melibatkan murid secara aktif dalam merencanakan proyek ini, Pak. Itu dapat melatih atau mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya. Menarik sekali ya Pak. Kira-kira contoh permasalahan sekarang yang ada di sekolah Bapak yang dapat diangkat dalam proyek seperti itu apa? Misalkan gini, Pak, sekarang ini kan, misalkan botol-botol Iya,
bekas Hmm, minuman atau bungkus makanan ringan. Ini kan merupakan sampah yang iya. sulit terurai. Nah, hal ini dapat diolah menjadi, benda-benda yang bernilai guna. Atau misalkan, eee, kami ini kan sekolahnya di pedesaan, Pak. Jadi, masyarakatnya kan rata-rata, pekerjaannya adalah berkebun. Nah, ada permasalahan itu misalkan di perkebunan kelapa itu semuanya kan bisa diolah, ada yang belum bisa diolah itu adalah, air kelapanya. Nah, Iya. sehingga itu kan menjadi sebuah masalah. Nah, ini yang bisa kita angkat-angkat ke dalam sebuah project, Pak, atau masih banyak hal-hal lainnya lagi, seperti itu, Pak. Bagus sekali ya, Pak. Kira-kira bagaimana Bapak akan memulainya? Saya rasa saya akan mempersiapkan modulnya terlebih dahulu, Ya. sehingga bisa, saya presentasikan di bagian kurikulum dan mengkonsultasikannya dengan rekan lainnya nanti di minggu depan, Pak, gitu. Oh, iya, Pak. Adakah guru lain, Pak, yang bisa membantu Bapak dalam kegiatan ini? Ada, Pak, rekan saya Pak Lukman, dia guru IPA, Pak. Dia sepemikiran dengan saya dan orangnya sangat kreatif. Ini bisa sangat membantu dalam kegiatan membimbing murid dalam penyelesaian proyek nantinya, Pak. Oh, iya. Oke, kita sudah dapat gambaran ya, Pak, seperti apa rencana Bapak dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif murid. Berarti kita akan kembangkan dalam pembelajaran proyek ya, Pak? Iya, cuman saya butuh teman belajar, Pak, supaya saya bisa konsultasi rancangan modul saya. Apa sudah terlihat kegiatan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya, Pak? Oh, iya. Oh, kalau itu gampang, Pak. Bapak tinggal WA saya saja, kita akan diskusikan. Kita akan bertemu kembali minggu depan sebelum diajukan ke bagian kurikulum. Kita finalisasi dulu agar tidak ada yang terlewat. Baik, terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya senang memiliki rekan yang dapat diajak bicara terkait perencanaan pembelajaran saya ke depan, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Semoga sukses kegiatannya ya. Baik, Pak, terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. Ya, terima kasih kembali, Pak.